Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini, walaupun sudah malam di luar ya, karena kajiannya ditaruh di luar. Jenengan remen teng masjid napa teng Jawi ngeten niki, Pak? Hah? Kalau Bapak senang di dalam atau di luar, Pak? Luar dalam. Kalau ibu-ibu senang kajian di luar atau di dalam? Yang penting ngaji kan. Alhamdulillah. Sebab menungso niku nek kagungan forum pengajian, berarti dia punya tempat untuk bisa membimbing dirinya. Wonten setunggalipun pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Piyambak niku ulama zaman tabi'in. Ngendikane Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka menungso niku kados dene kewan. Manusia seperti binatang. Dia enggak tahu bagaimana cara untuk bisa menjadi hamba yang benar. Dia enggak ngerti bagaimana cara dalam mencari nafkah yang benar. Halal haram enggak ada aturan, itulah binatang. Tapi karena kita punya aturan yang perlu kita pelajari, sehingga orang yang masih mau belajar itu tanda bahwasanya dia adalah orang yang pingin untuk jadi lebih baik. Karena itu Nabi SAW mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing Allah kehendaki dadi wong apik, Allah jadikan dia orang yang paham dalam masalah agama. Selanjutnya, dalam mempelajari materi agama secara umum itu ada dua. Yang pertama, belajar materi yang baru. Yang kedua, menambah materi yang sudah pernah dipelajari. Maksud kula ngeten niki. Kadang nyuwun sewu, ada sebagian orang yang kalau diajak belajar untuk sholat, aku wis bolak-balik sholat kok sik kon sinau sholat. Wis hafal. Saking ngapale sampe nek sholat cuwepet, Pak. Sehingga sholat 21 rakaat tarawih 7 menit pletas, Pak. Masya Allah. Alasannya apa? Wah, aku wis hafal. Tapi dia tidak ada upaya untuk memperbaiki bagaimana cara sholat yang benar. Makanya ketika ada orang yang dia tidak mau membuka diri untuk mempelajari dengan alasan sudah sering dilakukan, dengan alasan itu sudah tiap hari aku lakukan, bisa jadi kebiasaan ibadah yang dia kerjakan tidak berkualitas tapi dia nggak sadar. Karena itu nggak ada istilahnya rugi nalikane sinau. Walaupun materinya sudah pernah dipelajari. Saya yakin mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan masalah sholat sudah sering belajar. Baik dari sisi fikihnya, maupun dari sisi khusyuknya, maupun dari sisi tazkiyatun nufus, dan dari sisi-sisi yang lain. Cuman yang namanya ilmu kalaupun diulang itu tidak membosankan. Makanya Nabi SAW kalau beliau ceramah itu seringkali beliau ulang-ulang. Sehingga jenengan misalnya baca Quran, nyun sewu nggih, dalam Al-Quran kisah Nabi Musa itu ada berapa kali, Pak? Orang hitung ya, Mas. Saking banyaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulang kisah Nabi Musa. Allah sering mengulang tentang cerita surga, tentang cerita neraka. Enggak ada ceritanya kok nek diwaca ulang bosen, tidak ada. Sebab yang namanya ilmu kalaupun diulang itu tidak membosankan. Beda dengan dagelan.
lawak nawa dagelan, sekali mendengar ger, gitu ya. Nek diulang pripun? Wes tahu. Sebab dagelan itu bukan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang serius. Makanya kalau ada orang misalnya pinter dagel, tapi kok dia kehabisan bahan, itu stres, Pak. Sehingga ada banyak sekali ya testimoni dari para pelawak itu bingung karena dia tertekan untuk bisa menciptakan lawakan yang baru. Sebab lawakan yang sudah pernah kok diulang, nanti dia akan kehilangan pemirsa. Dia akan kehilangan pendengar. Beda dengan ilmu. Ilmu itu diulang-ulang, tidak ada istilah membosankan. Sampai wonten salah satu sahabiyat yang pernah menceritakan tentang pengalamannya mendengarkan khutbah Jumat Nabi SAW. Sahabiyat ini mengatakan seperti ini. Ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khina yakhtubu yaumal Jum'ah. Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau sampaikan saat Jumatan. Masya Allah. Mong modal ngrungokno saking seringnya sampai apa? Berarti kira-kira pripun niku? Diulang-ulang. Khutbah Nabi SAW itu sering diulang-ulang. Nah, ini sebagai pengantar sehingga nyuwun sewu kok kita bahas dengan tema hati-hati dengan sholatmu. Sing dihati-hati apone to, Mas? Sing jenenge sholat ya wis biasa kaya ngono. Pembahasan mong wis diulang-ulang. Mungkin ada komentar seperti itu. Yang namanya ilmu tidak ada istilah membosankan ketika diulang. Baik. Nah, berikutnya kita mau membahas tentang masalah kualitas sholat. Yang diberi judul di depan, hati-hati dengan sholatmu. Kenapa seperti ini perlu kita bahas? Sebab ada ancaman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata ancaman itu kanggone wong sing sholat. Kok ancaman berlaku bagi orang yang sholat, Pak? Wong sing jengene wong sholat niku kan nglakoni ibadah, kok malah diparingi ancaman. Ayate jenengan sedaya sampun apal. Wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim napa an salatihim. Kok tadi ragu? Ayo coba dibuka mushafnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Wailun lil musallin, cilaka wong sing salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Jadi saha itu dalam bahasa Arab artinya lupa. Saha itu ada dua, Pak. Kalau pakai huruf jar an itu artinya melupakan, melalaikan, yang dilakukan dengan sengaja. Ngremehno, tidak perhatian, digawe sing sak-sake asal-asalan dan seterusnya. Itu namanya sahaan. Wonten malih sahafi. Sahafi itu lupa tidak sengaja. Lupa tidak sengaja contohnya apa? Lali jumlah rakaat, lupa tasyahud awal, lupa apa lagi? Lupa doa sujud, baca doa ruku karena ngantuk nggih. Nalikane ruku maca doa sujud, nalikane sujud maca doa ruku dan seterusnya. Baik. Mana dari dua jenis lupa ini yang hukumnya haram? Yang pertama, kalau yang kedua manusiawi. Bahkan sampai pun Rasulullah SAW sendiri pernah lupa ketika salat. Sampai para sahabat ngelingno Nabi SAW salat duhur atau salat asar 2 rakaat. Begitu salam, beliau langsung meninggalkan tempat imam, dikejar sama Dzul Yadain. Ya Rasulullah, aku siratis salat amnasita. Ya Rasulullah, apakah salatnya dikosor atau Anda sedang lupa? Wa madza? Kenapa tadi?
shallaita rak'atain. Anda cuma sholat 2 rakaat. Sehingga Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, beliau bisa lupa karena beliau manusia. Selesai Nabi SAW nambahi kekurangan 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi, lalu beliau mengatakan, innama ana basyarun nasitu kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ki yo menungso padha karo awakmu. Aku iso lali kadosene awakmu iso lali. Saya bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Makanya awakku lali nalikane salat, ingatkan. Sehingga seorang Nabi SAW yang beliau seorang Nabi tapi manusianya statusnya tidak hilang, bisa mengalami sahafi. Maka untuk sahafi itu tidak berdosa. Karena itu ada seorang ulama namanya Atha bin Dinar. Atha bin Dinar. Menika ulama zaman tabi'in. Piyambake ngendika, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun walam yakul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun. Andekan nyun sewu nggih, nek salat ra entuk lali ngeten Pak. Kira-kira kita sering melanggar enggak Pak? Sering. Hampir kadang setiap salat nyun sewu Mas, nggih. Pikiran niku nggih melayu ning ndi. Fisiknya ada di masjid, orangnya ada di masjid, pikirannya wis tekan pawon. Ana sing wis melayu ning mall, ana sing wis melayu ning pasar dan seterusnya. Sehingga sampai kadang membuat dia itu lupa jumlah rakaat. Wong salat subuh mung 2 rakaat lho lali. Salat subuh lho, Pak. Baik. Tapi yang namanya sahafi ini tidak dilarang. Sebab yang namanya lupa itu manusiawi. Nah, namun di sana ada saha'an. Nah, saha'an inilah yang tercela. Yang diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin. Cilaka wong sing salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan salatnya. Kados ini apa Pak? Orang yang melalaikan salatnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa keterangan ulama dalam tafsirnya tentang makna melalaikan salat. Niki kula wacana nggih. Yang pertama, mereka yang tidak salat sama sekali. Sehingga alladzina hum an salatihim sahun, makna yang pertama adalah ora gelem nglakoni salat. Seperti ya rasa ada mungkin tonggone kita, tetangga kita ada yang seperti itu Pak nggih. Tonggo masjid tapi ora tau ngrambah masjid. Krungu adzan paling banter wong coronge ning tonggone masjid. Tapi dia tidak pernah datang ke masjid dan enggak pernah sholat. Tapi nek pas kurban ya moro. Wah, itu beda perhitungan, Mas. Nek ngelakoni sholat buatan purun, tapi pas ada kegiatan yang ada dagingnya, ada makanannya, gelem teko. Dan seperti ini cukup banyak di masyarakat kita. Mohon maaf ya, ada banyak orang yang punya pikiran seperti ini. Sholat ya podo wae nek ra nyambut gawe ra entuk duit. Utangku ya ora lunas-lunas. Lah apa rumangsane sampeyan nek ra salat terus uripe iso kepenak. Kita punya tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu berlaku bagi seluruh hambanya, di mana semuanya punya kewajiban untuk melaksanakannya. Aqimus shalah, yaitu menegakkan salat. Sehingga kalau dia adalah manusia, maka dia berkewajiban untuk salat. Baik. Ini makna yang pertama. Alladzina hum an salatihim sahun, tafsir yang pertama adalah tidak mau salat. Dan ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua,
Makna alladzina hum an salatihim sahun adalah mereka yang melaksanakan salat setelah habis waktunya. Sehingga salatnya ditunda-tunda sampai mepet-mepet akhirnya nggak sempat. Nyuwun sewu nggih. Wis mlebu waktu asar dolanan manuk. Nanti ngabur napa? Doro. Ngabur doro sampai kapan, Pak? Sampai maghrib. Kadang masih ingat, aku urung sembahyang, aku urung sholat. Langsung mulai. Wis meh jam 5:30, maghrib setengah 6. Yang seperti ini sampai akhirnya dia dapat 1 rakaat adzan maghrib. Dan seperti ini mohon maaf, nek wis urusan bal-balan. Antarane bal-balan kalau sholat niku menang pundi, Pak? Menang pundi? Salatnya disingkirkan. Baik penontonnya maupun pemainnya. Subhanallah. Seperti inikah olahraga? Ada orang yang hanya demi olahraga sampai dia meninggalkan kewajiban yang paling prinsip dalam hidupnya, ora gelem salat. Dan itu banyak sekali. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khamr dan judi. Di surat Al-Maidah Allah sebutkan ada 10 alasan kenapa khamr dan judi itu dilarang. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah." Khamr dan judi itu dijadikan alat oleh setan untuk menghalangi kalian dari zikrullah dan dari salat. Sehingga kenapa ini dilarang? Karena orang yang minum khamr atau orang yang main judi itu akan dihalangi oleh setan untuk zikrullah dan melakukan salat. Nah sekarang ada satu hal yang baru. Yang kondisinya podo karo khamr lan judi. Napa niku? Bal-balan. Hanya demi bal-balan sampai membuat orang itu lupa dari ingat Allah dan bahkan meninggalkan salat. Yang saya nggih, kul alhamdulillah. Wonten mboten, Pak? Ada 1001 sing ngoten niku, Pak ya. 1000 banding 1. Rata-rata kalau misalnya gol atau jatuh atau apa-apa tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah seperti itu penontonnya? Andaikan penonton sepak bola itu mayoritas muslim. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Kayak nggak yakin saya kalau mereka berzikir. Mau gol, lihat orang jatuh, lihat orang ketendang, dia tidak zikir. Adanya apa? Komentar. Oleh karena itulah, betul yang disebutkan dalam Al-Quran tadi bahwasanya khamr dan judi bisa menyebabkan orang terhalangi untuk zikrullah. Dan sekarang ada permainan yang bisa menghalangi orang untuk zikrullah. Jadi kondisinya sama. Baik. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Masruq dan Abu Duha. Yang ketiga, yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholat adalah mereka yang suka menunda sholat. Sehingga sengaja sholatnya dikerjakan di ujung. Mesti seperti itu. Mbok sholat maghrib, mbok sholat isya. Ya alhamdulillah sholat maghrib masih bisa ke masjid. Biasanya nek teng masjid niku Pak paling rame sholat napa Pak? Maghrib nggih. Maghrib. Oke koncone, dadi melu-melu teko. Tapi yang lain ditunda-tunda. Sehingga duhur mepet asar. Asar mepet maghrib. Isya wis angop itu gek salat. Subuh karipan. Salatnya sudah hampir terbit matahari. Bahkan kadang sudah terbit matahari baru salat. Karena di toiletnya kelamaan. Nah, seperti ini kebiasaan yang seharusnya sudah mulai diselesaikan. Wes, leren-leren kaya ngene. Bahaya. Kamu mendapatkan ancaman dari Allah. Tapi aku kan sing penting sholat. Orang sing penting sholat. Sholatnya ya kudu kualitas. Nek mong sing penting dikerjakno, tapi tidak ditompo, bisa jadi justru dia akan mendapatkan dosa daripada dapat pahala.
Oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, di antara bentuk orang yang diancam oleh Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun adalah menungso sing sengaja nunda-nunda nglakoni salat. Yang keempat, yang dimaksud dengan orang yang melalaikan sholatnya adalah mengerjakan sholat namun syarat dan rukunnya tidak dipenuhi. Contohnya apa Pak? Nyun sewu, anggere wudu, masih ada anggota wudu yang kering. Kalau niki sering menjumpai ada orang kalau cuci tangan itu sampai mana? Siku teh garing. Siku teh garing. Apalagi kalau dia pakai baju lengan panjang, nganggo jaket, gulungnya kurang dhuwur. Sehingga saat dia berwudu siku teh garing. Ada juga orang yang ketika berwudu nyuwun sewu kakinya disentor dari depan, sak ciduk, biur, tapi dari depan. Jadinya gimana Pak? Tungkae garing. Nek ngoten niku pripun? Salate batal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama rombongan sahabat ketika safar. Lalu ketika itu mereka nyari air nggak nemu sampai akhirnya ketika sudah mendekati waktu sholat mau habis barulah mereka ketemu air. Akhirnya saat mereka berwudu bagian kaki itu cuman diusap. Sehingga Nabi SAW melihat dari kejauhan, wah itu tumit-tumitnya pada kering semuanya. Beliau teriakkan dari jauh, wailun lil aqabi minan nar. Ciloko tungkak-tungkak melbu neraka. Celakalah tumit-tumit yang akan masuk neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang akan masuk neraka. Kenapa? Nek wudu tumite garing. Akhirnya para sahabat mencuci kaki mereka sampai semuanya dibasahi karena mencuci kaki itu batasnya sampai mana? Ilal ka'bain, sampai sedikit di atas mata kaki. Nah seperti ini masih banyak diremehkan oleh sebagian orang. Nek kaya ngono carane, mbok salat tahunan ya ora ditampa, Pak. Wuduke tidak serius, le wudu asal-asalan. Kadang saya pernah menjumpai orang itu ya. Dia cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, usap kepala. Terus takkan ini, Pak, kuali. Yang penting wis kok Mas. Kok yang penting wis? Lah wudu nek kuali pripun? Ya batal. Sehingga dia cuci kepala itu sambil bergerak menuju ke musola. Selesai cuci kaki, terus dia usap kepala menuju ke musola. Bapak wudunya kebalik. Tidak apa-apa, yang penting sudah. Lah kok kaya ngono, Masya Allah. Sampai sudah diingatkan saja dia sudah nggak mau berubah. Kalau seperti ini caranya, percuma ngelakoni salat. Sebab ibadah niku wonten aturane. Nek wong kok ibadah boleh sesuka hatinya, berarti dia nggak butuh nabi. Adanya nabi itu dalam rangka menjelaskan apa? Bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara berbuat taat yang benar. Kalau boleh asal-asalan, berarti dia nggak butuh nabi. Oleh karena itu yang namanya ibadah, betul ngelakoni ibadah niku sae. Tapi kita juga dituntut untuk menjalankan yang benar. Tidak boleh asal-asalan. Yang kelima, yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun adalah mereka yang sama sekali tidak khusyuk ketika melakukan salat. Sehingga batinnya hilang, tidak ada unsur khusyuk sama sekali ketika salat. Contohnya pripun Pak? Ketika salat sama sekali babar blas boten mikir salate. Mbah mikir kendaraane, mbah mikir sandale, mbah mikir liyane. Sehingga 0% dia tidak punya khusyuk. Ceritanya ngeten Pak. Khusyuk niku wonten kali, nggih. Khusyuk niku wonten kali. Yang pertama yang disebut oleh para ulama dengan
al-khusyu'ul mutlak. Khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak niku napa, Pak? Khusyuk mutlak itu artinya khusyuk 100%. Nah, saged khusyuk mutlak, khusyuk 100% dalam sholat, ini hukumnya tidak wajib. Sebab banyak orang yang tidak sanggup untuk bisa seperti itu. Bahkan Nabi SAW memberikan toleransi bagi orang yang ketika sholat tapi tidak khusyuk, tidak bisa khusyuk mencapai 100%. Kata beliau, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha dan seterusnya ila usyriha. Ada orang yang dia melakukan salat dan selesai salat dia hanya mendapatkan ganjaran setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima, seperenam, seper, sampai beliau sebutkan 1/10. Mungkin ada di antara kita yang ketika sholat dapat ganjaran 1/100. Wonten sing nglakoni sholat ganjarannya mung 1/1000. Tergantung dari apa? Kualitas sholatnya. Baik kualitas fisiknya maupun kualitas khusyuknya. Yang kedua, ada yang disebut dengan mutlakul khusyuk. Kalau tadi apa yang pertama? Khusyuk mutlak. Yang kedua apa? Mutlakul khusyuk. Mutlakul khusyuk niku napa, Pak? Ada unsur khusyuk dalam salat. Nah, untuk mutlakul khusyuk niku hukumnya wajib. Apabila salat itu 100% enggak khusyuk, maka salatnya batal. Sehingga dari mulai takbiratul ihram sampai salam blas tidak mikir salatnya. Maka orang seperti ini salatnya tidak diperhitungkan. Alias napa? Batal. Karena itu ada pembahasan yang disampaikan oleh As-Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram nggih. Piyambake menjelaskan tentang hukum menahan kentut ketika sholat. Orang itu kalau sholat nahan kentut angsal napa mboten? Nggih? Angsal napa mboten? Mboten. Anggere kudu ngentut dilosne. Engko bolak-balik wudu. Tergantung napa nih, Pak? Nggih? Tergantung tekanannya, menahannya. Nggih, niki Amir As-Sun'ani rahimahullah ngasih penjelasan. Jadi kata beliau, orang yang menahan kentut ketika sholat itu ada dua. Jika tekanannya besar, tenaga dalamnya Masya Allah, sehingga menyebabkan dia itu memikirkan kentutnya, mulai takbiratul ihram sampai salam saya dipikir mong kentut, maka batal salatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat sambil menahan ingin buang hajat. Ngampet terus. Mulai takbiratul ihram itu sebenarnya sudah datang tuh tenaga dalamnya itu. Tapi diampet terus. Sampai salam langsung pluncing. Kalau seperti ini, nggih nyuwun sewu, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk 100%. Yang kedua, ada kentut yang dorongannya tidak kuat. Jadi misalnya ditahan sebentar, hilang. Metu meneh. Tahan lagi, hilang lagi. Sehingga kadang jedul, kadang hilang. Kadang jedul, kadang hilang. Jadi kan nggih ngoten niku, Pak. Insyaallah. Saya tidak cerita pengalaman pribadi ya. Itu pengalaman kita bersama. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Bahkan ada sebagian orang yang kita sarankan, jenengan nek pengen ngentut tahan. Karena kalau tidak, aku nek pengen ngentut tak los sih. Terus piye? Ya wudu. Balik sholat meneh, pengen ngentut lagi, dilos lagi.
bolak-balik wudu. Sekali sholat bisa wudu 5 kali. Saya pernah ketemu orang yang sholat taraweh, itu setiap 2 rakaat wudu dia. Dapat 2 rakaat ke tempat wudu, balik lagi. Dapat 2 rakaat ke tempat wudu. Selesai 2 rakaat ngentut. Wah, nek kaya ngene carane, kamu tidak akan bisa tenang ketika ibadah. Jadi korban godaan setan. Nah, seperti ini tidak perlu diuraikan. Sehingga kalau ada orang yang nahan kentut tapi nahannya bisa hilang sebentar sehingga tidak mengganggu konsentrasi, maka lebih baik ditahan. Baik. Lalu dari 5 tafsir yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, mulai dari tidak mau sholat, atau yang dia melakukan sholat tapi waktunya sudah habis, atau yang dia suka menunda-nunda sholat sampai di ujung waktu, atau yang meninggalkan sebagian rukun dan wajibnya, atau yang kelima tidak khusyuk sama sekali ketika sholat. Sing bener sing pundi, Pak? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wal lafdzu yashmulu hadza kullahu. Dan teks yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an mencakup semua tafsir itu. Maka 5 ini adalah salah satu di antara perbuatan. 5 ini adalah perbuatan-perbuatan yang jika terjadi dalam sholat kita, berarti kita termasuk orang yang diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin, cilaka wong sing salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Bosing rupane ora khusyuk, atau bagian yang wajib dia tinggalkan, bagian yang rukun dia tinggalkan, dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya jamaah, model orang seperti ini itulah manusia yang disebut oleh para ulama sebagai menungso sing curang nalikane salat. Curang nalikane salat. Baik. Di sini pegawai ada enggak? Pegawai, karyawan. Kata nggih? Baik. Kalau ada seorang pegawai, Bapak, dikasih tugas sama pihak kantor. Kamu kerjakan tugasmu ini selama 5 jam. Jangan kurang dari 5 jam. Sudah? Terus dikurangi 3 jam mulai. Berarti pegawai seperti ini apa, Pak? Hah? Digaji gajine genep, gajinya penuh, tapi jam kerja dia kurangi. Berarti orang seperti ini curang, korupsi waktu. Kon melbu sepekan 5 hari, mulai Senin sampai Jumat. Tapi kadang sering bolos tanpa alasan. Ketika dia mendapatkan gaji dari kantor, dia dapat penuh, tidak ada yang dikurangi. Tapi dalam kondisi yang sama dia suka ngurangi jam kerja. Berarti karyawan kados ngeten iki napa? Karyawan yang curang. Sampun? Allah memberikan kita perintah salat. Dan Allah menjanjikan pahala bagi orang yang salat. Maka kalau ada orang yang mengurangi salatnya, berarti orang ini curang ketika salat. Karena itu dalam tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala tentang manusia curang. Manusia curang itu dalam bahasa Al-Qur'an disebut apa? Al-mutaffifun. Allah taala berfirman, wailul lil mutaffifin. Cilaka wong-wong sing curang. Celakalah manusia-manusia yang curang. Bagaimana bentuknya? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaiku menungso nek dodolan senengane ngurangi. Tapi nek tuku njaluke di genepi. Timbangan cucuk manuk niku lho, Pak. Wis jelek mbok diangeti. Padahal wis jelek. Itu kalau beli. Tapi kalau jual sukanya apa? Mengurangi. Nggih. Nyuwun sewu. Jenengan nek tumbas gorengan mendet piyambak niku milih sing gedhe napa sing cilik? Nggih? Sing gedhe. Niku selisih pinten senti to, Pak? Antarane sing gedhe karo sing cilik niku, Pak.
Hah? Wah, mboten enten setunggal senti, Pak. Mata itu loh, saking jelinya, dia bisa melihat perbedaan selisih 2 mili. Iki sing gede itu, di mak. Masya Allah. Nah itu contoh ya. Orang kalau beli dia mintanya apa? Dipenuhi. Jangan nek tumbas bensin eceran nih kan ya Pak. Itu kan selisih ketinggian bensin di kepala botol. Selisih berapa mili Pak? Itu mata bisa melihat. Iki luwih dhuwur. Padahal Masya Allah, golek sing gorengan gede-gede, tahu gede-gede. Ternyata nget-ngetan. Baik, nah itu orang curang dalam bermuamalah. Jadi nek tuku njaluke digenepi, kalau beli mintanya dipenuhi, tapi kalau dia menjual sukanya mengurangi. Nah dalam prakteknya, ketika orang beribadah ternyata juga ada praktek yang curang. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Malik, likulli syai'in wafa'un wa tatfifun. Segala tugas itu dilaksanakan oleh manusia dengan 2 cara. Wafa'un wa tatfif. Ada yang memenuhi sehingga dia disebut dengan al-wafi, al-wafa. Dan ada yang senang ngurangi, tatfif, sehingga pelakunya disebut mutaffif. Salah satu di antara bentuk mengurangi itu adalah ngurangi nalikane salat. Jenengan catat niki penting ya. Yang bawa HP boleh dipakai untuk nyatet. Nggak usah difoto. Moto Ustadz nih buat nenten gunane gitu. Dan Bapak mau pulang bawa ilmu atau pulang bawa foto Ustadz? Karo-karo nih. Haram gono. Oke, sekarang dicatat ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Innamas salatu mikyalun. Innamas salatu mikyalun. Salat itu punya takaran. Faman aufa ufiyalahu. Sapa sing genepi takaran salat ufiyalahu mongko ganjarane bakal digenepi. Wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Tapi sapa sing wani curang nalikane salat. Siapa yang berani curang ketika salat, yang berani mengurangi ketika salat, faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Awakmu rungokno ancaman yang diberikan oleh Allah untuk al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa awakmu ora eling? Apa kamu tidak ingat kalau kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Salatmu sing kaya ngono bakal dihisab. Bahkan yang pertama kali dihisab napa, Pak? Amal hamba adalah salat. Nek salatmu sing penting salat sak-sake asal-asalan sehingga tidak memenuhi kadar yang sebenarnya, ya titenono, semuanya akan ada konsekuensinya. Perhatikan, ini semuanya akan ada konsekuensinya. Allah memberikan ancaman fawailun lil musallin. Allah juga memberikan ancaman wailun lil mutaffifin. Sehingga sampai kata sahabat Salman, salat itu ada takarannya. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau orang mengerjakan salat melebihi dari takaran ini, pahalanya diberi lebih. Tapi kalau kurang dari takaran ini, berarti dia mengurangi bagian yang wajib untuk dipenuhi. Nggih, kados dene ngaten Pak. Nek dalam istilah pelajaran niku kan wonten KKM nggih. Napa KKM niku? Pripun? Kriteria kelulusan minimal. Nilai minimal berapa sehingga orang yang mengerjakan itu dikatakan lulus.
Kira-kira salat niku wonten KKM-e mboten? Wonten Pak? Ada? Standarnya ada. Sehingga kalau kurang dari itu tidak lulus. Kalau bisa lebih dari KKM, bahkan di atas rata-rata, dapat nilai 100. Kalau dia sampai di KKM, lulus tapi nilai yang paling rendah. Maka ada sholat minimalis, sholat derajat paling rendah. Di bawah ini dosa. Di bawah ini orangnya berdosa. Sebabnya apa? Dia mengurangi nilai minimal. Itulah yang dimaksud oleh sahabat Salman. Innamas salatu mikyalun. Salat itu ada takarannya. Ora iso kok asal salat, sing penting waton salat, yang penting asal salat, tidak bisa. Ada takarannya. Karena itulah dulu para ulama memahami. Kok ono wong sing salat tapi ternyata dia sengaja tidak melakukan dengan maksimal, maka lebih dekat dapat dosa daripada dapat pahala. Ya. Karena orang seperti ini dia sengaja melakukan pelanggaran. Ya. Dia sengaja melakukan pelanggaran. Baik. Nah, terus bentuknya apa Pak? Orang yang mengurangi sholat itu Pak. Nah sekarang kita akan ceritakan ya beberapa contoh orang yang mengurangi sholat. Yang pertama adalah mengurangi kadar rukun. Mengurangi kadar rukun itu tegese tidak tumak nina. Sehingga ketika dia melakukan sholat, dia kurangi sholatnya. Ruku durung sempurna, wis tangi. Nggih. Ada orang yang rukuknya itu lebih dekat ke posisi berdiri daripada posisi nunduk. Nggih. Jadi dia ketika rukuk gini, Allahu Akbar ngeten iki, Pak. Lebih dekat ke posisi berdiri. Padahal piyambake masih bisa turun lebih bawah. Nah, kalau sampai orang itu rukuk, antara posisi dia berdiri dengan posisi dia rukuk lebih dekat ke posisi berdiri, berarti dia mengurangi salat. Dia mengurangi salat. Sebaliknya, ada orang ketika iktidal durung jejeg ngadeg medun. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Pak, wong iktidal kok ngono to, Pak? Sampeyan itu durung ngadeg. Ah, engko kan medun meneh to, Mas. Mindun gawe ini timbangane munggah medun. Jadi saya efisiensi, Masya Allah. Sehingga dia ketika sami Allahu liman hamidah itu mau jengat saite medun. Nah, seperti ini pripun? Mengurangi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan untuk orang seperti ini. Kata beliau, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Maling sing paling elek iku maling salat. Kalau dalam bayangan orang kan sering bilang maling sing paling jelek itu maling negara, Mas. Mana sing luwih elek maling? Maling sing paling elek, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri ketika salat. Monggo para sahabat takon. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi? Ya Rasulullah, pripun to kok wonten tiyang maling nalikane salat? Wong salat ku ya ora iso njukuk barange wong liya. Kok maling salat? Lalu kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, au qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Yang dimaksud orang yang maling ketika salat adalah dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nalikane nglakoni rukun tidak sempurna. Sujud itu dahi belum mendarat wis tangi. Lho Pak, jarine diwaca ping 3, subhana rabbiyal a'la ping 3. Kula niki nggih sampun. Ha nggih. Jenengan nalikane turun sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus tangi. Maca subhana rabbiyal a'la niku dibaca saat bergerak turun.
Sehingga belum waktunya mendarat, bahkan kadang nggak nyentuh, durung nutul, wis tangi. Ya bener, ngakune maca ping 3, tapi dia baca dalam proses bergerak, perjalanan menuju sujud. Kalau seperti ini caranya, percuma sholat. Ini orang yang dapat dosa nalikane sholat karena dia sengaja melakukan sholat tapi rusak sholatnya. Baik. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang tidak sempurna ketika i'tidal. La yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Dia tidak mengangkat sulbinya ketika bangkit dari rukuk dan sujud. Sehingga ketika i'tidal masih nekuk. Ketika duduk di antara dua sujud, dari sujud Allahu Akbar, durung lungguh Allahu Akbar. Padahal kan duduk di antara dua sujud, jenengan itu belum duduk. Orang seperti ini sholatnya batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Nyun sewu, saya ketemu orang seperti ini dan beliau usianya 70-an tahun. Jadi waktu itu saya sholat jamaah di sebuah masjid di luar ya, bukan di kampung tempat tinggal kami. Terus ada simbah-simbah, yuswane kurang lebih 70. Nah, selesai sholat, piyambake sholat sunnah. Saya ketahuannya kan beliau sholat sunnah cepat. Terus tak tunggu nih. Wah ini beresiko ini. Kok nek dielingno nyampluk ya resiko saya. Nggih nyuwun sewu berkenalan, setelah itu saya sampingan. Ya, nyuwun sewu simbah. Jenengan nek salate kados ngaten niki nggih keliru. Ya, karena saya perhatikan tadi dari rukuk ke i'tidal itu belum bangkit. Sami Allahu liman hamidah gini. Terus langsung turun. Terus cuma nutul. Nah kalau seperti ini caranya, sholatnya batal. Usianya sudah 70 tahun. Tapi seperti itu sholatnya percuma. Coba saya bacakan peristiwa berikut ini. Yang namanya dakwah itu memang beresiko Pak. Tapi seperti inilah, ngelingno wong niku nggih. Ngoten niku nggih, kadang dimusuhi oleh orang yang diingatkan. Jangankan orang lain, kadang wong tua ning anak saja kadang pekewu. Engko aku nek sing ngomong nesu ngilang teko omah. Itu padahal orang tua kepada anak lho, Pak. Sampai kadang ada sebagian orang tua yang mau negur anaknya, pripun? Isin rawani. Pekewu, maju mundur. Itulah resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Amalnya para nabi nggih ngoten niku. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman itu punya gelar sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah melihat ada orang yang salat tapi mengurangi kadar salatnya, yaitu tidak sempurna ketika rukuk dan sujud. Dan gerakannya cepat. Maka selesai salat, Hudzaifah bertanya, "Mundu mata tusalli mithla hadza?" Sejak kapan kamu salat dengan cara seperti ini? Lalu orang itu mengatakan, arba'ina sana. Ya kurang lebih 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Berarti kira-kira umurnya pinten? 40? Nah, berarti kan lahir langsung sholat. Kira-kira umurnya berapa? Anggaplah dihitung dari balik, berarti umur 55. Sejak kapan kamu sholat seperti ini? 40 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih usianya 55. Kalau dia sholatnya sejak balik. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Ma shallaita mundu arba'ina sana." Nek kaya ngene carane salatmu ra dianggep selama 40 tahun. Wah, ngomong kaya ngono nek zaman saiki ya. Kamu itu siapa? Kamu kan bukan Tuhan. Kok berani-beraninya menilai salat orang lain? Salatmu batal. Karena tidak tumak nina. Kalau tidak tumak nina, salatnya batal. Kaya ngono kok dibelani, apalagi jadi bahan kebanggaan. Didaftarkan untuk jadi rekor muri.
Traweh tercepat sejagat. Sejagat nopo nih. Jadi tidak ada orang yang sholat secepat itu tapi dibanggakan. Sampai diwawancarai, melbu TV, ya. Do seneng. Sehingga dia melaksanakan sholat. Masya Allah. Ini aslinya bukan sholat tapi senam. Makanya jenengan nek ngrungokno videone niku nggih. Saya nonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Allahu Akbar. Sing krungu mong dolin. Allahu Akbar, dolin, Allah. Dolin niku artinya apa, Pak? Hah? Dolin niku artinya apa? Orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Sing krungu kan mong bismillah karo dolin. Saking cepatnya sampai sing jelas, yang jelas terbaca dan bisa kita dengar itu cuma 2 kalimat. Bismillah sama dolin. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau ketemu sahabat Hudzaifah langsung divonis ya. Nek kaya ngene carane salate batal. Walau, nah ini lanjutannya coba. Ini lebih penting lagi. Walau mutta wa anta tusalli hadis salah la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek sampai awakmu mati kok salatmu kaya ngene, berarti awakmu mati bukan di atas ajaran agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih serius lagi ini. Makanya seperti ini enggak main-main ya. Sehingga ketika diingatkan, Pak salatnya batal. Kalau memang dia punya alasan, diterima. Dan perbaiki sholatnya. Cuman orang sekarang kalau diingatkan sholatnya batal, kadang ngeyel. Sampean kan bukan Tuhan. Kok bisa menilai sholat orang lain batal? Saya bisa menilai, Pak. Sebab berkaitan dengan masalah kriteria penilaian itu wonten kalih, Pak. Ada penilaian sah dan tidak sah, sah dan batal. Dan ada penilaian diterima dan tidak diterima. Kalau sah dan batal itu kriteria lahir. Tegasnya pripun, Pak? Menungso bisa menilai. Kita bisa menilai, bahkan kita bisa menilai sholatnya orang lain. Itu kalau masalah sah dan batal. Nggih. Nyun sewu. Bapak tadi ikut sholat jamaah Isya enggak? Ikut, Pak? Ikut. Nggih. Ikut ya? Bapak yakin enggak imamnya sah? Hah? Imamnya jenengan nalikane sholat Isya berjamaah tadi sah napa batal? Imamnya loh. Saya tidak tanya sholat Bapak ya. Sholatnya imam. Nggih? Sah yakin? Kenapa? Karena syarat makmum boleh bertahan itu ketika dia yakin imamnya sah. Kok misalnya nyuwun sewu jenengan berdiri persis di belakang imam. Mangbu selengut. Wah. Kok rada mambu saiki. Krungutus. Oh. Tapi imamnya ora ngaku. Tetap bertahan di situ ya. Izin karena sing wani melengsarkan saya. Sehingga dia tetap bertahan jadi imam. Jenengan sing ngerti pripun, Pak? Ya? Yang ngerti salatnya tidak sah. Tapi kalau yang nggak tahu, misalnya makmumnya sampai belakang-belakang karena nggak tahu, salatnya sah karena mereka nggak tahu. Dan imamnya berdosa dalam hal ini karena dia bertahan melakukan ibadah pada posisi itu batal. Nah, saat orang itu sholat, maka kita bisa menilai ini sah atau batal. Tapi kalau menilai diterima atau tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kalau jenengan dinilai sama orang lain, nek kaya ngene salatmu ora ditampa. Nah, itu ndak boleh. Dari mana kamu tahu? Tapi kalau salatmu batal, itu boleh. Karena masalah batal dan sah itu berkaitan dengan apa? Kriteria lahiriah yang bisa dilihat oleh orang. Nggih, salatnya jenengan Isya tadi sah atau batal? Ibu-ibu, sah apa batal? Yakin? Sing ragu wonten mboten? Takon baleni. Yakin saya? Karena Anda tahu semua rukun sudah saya kerjakan, Mas.
wajibnya juga saya kerjakan, syaratnya juga sudah saya penuhi, saya tidak melakukan pembatal, berarti sampean sudah memenuhi, sah. Sholatnya sah. Seperti itu kita dalam kondisi yakin, karena kita bisa menilai. Nah, yang bisa dinilai dari orang lain ketika sholat, salah satunya adalah kecepatan gerakan tadi. Makin cepat, makin batal. Sholat lo kok cepet-cepetan itu susu apa? Sehingga kalau dia sholatnya sangat cepat sampai tidak tumak nina, maka sholatnya batal. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi SAW bersama para sahabat di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang masuk masjid ngelakoni sholat 2 rakaat. Selesai sholat, mendatangi Nabi SAW lalu menyampaikan salam, kemudian dijawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Baleni sholatmu, ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Diulangi lagi. Selesai sholat, fa shalla kama shalla. Dia sholat, mengulangi sholat tadi sama persis sebagaimana sholat sebelumnya. Cepat. Akhirnya menghampiri Nabi SAW, lalu beliau ngasih nasihat yang sama. "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu, sholatmu batal. Sampai berapa kali? 3 kali. Setelah 3 kali, sahabat ini menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha, fa'allimni." Ya Rasulullah, kula boten saged sholat sing luwih apik timbangane niki. Tolong ajari aku. Masya Allah. Ngeten niku Pak, tabiatnya para sahabat. Kita nggak kebayang ini ono wong zaman sak menika Pak. Dinasihati, "Pak, nyuwun sewu salate Bapak batal, sampean baleni." "Apa? Baleni? Aku kon baleni salat." Dikandani malah nesu. Dikasih tahu baik-baik malah emosi. Sehingga sahabat sampai diminta 3 kali itu nggak emosi dia. Sampai posisi yang ketiga baru kemudian nyerah. Sing salah niku nopo? Kula niku mboten saged salat sing luwih apik timbangane niki. Fa'alimni, tolong ajari aku. Akhirnya Nabi SAW ngajari salat. Nah, praktek ini disebut dengan hadis musi fi salatihi. Orang yang salah ketika salat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan salat minimalis. Dan ternyata penyebabnya adalah orang ini tidak tumak nina. Nalikane rukuk dan sujud cepet. Nggih? Makanya orang kalau rukuk dan sujud cepet, salate batal. Berarti pripun Pak sing nika tarawih kok cepet niku? Nggih batal. Nek melu kaya ngono ya melu batal. Apalagi kalau salat wajib. Kalau sholat wajib batal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cilaka. Karena orang ini meninggalkan kewajiban. Selanjutnya, termasuk di antara orang yang melakukan tatwif ketika sholat, orang yang dia curang ketika sholat adalah kanggone piantun kakung. Khusus untuk bapak-bapak. Tidak ke masjid itu termasuk curang. Sampai seperti itu standarnya para sahabat. Saya ceritakan di sini. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang sehabis sholat asar, beliau ketemu dengan orang yang tidak ikut sholat asar berjamaah. Jadi saat pulang memergoki orang yang tidak berjamaah. Loh kok mau ora ketok ning masjid? Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak hadir ketika sholat jamaah tadi? Lalu orang itu menyebutkan uzurnya. Tadi saya ini. Kata Umar, tofafta. Awakmu curang. Tofafta, kamu telah berbuat curang. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menilai, menungso atau bapak-bapak yang sholatnya tidak di masjid, itu termasuk curang nalikane sholat wajib. Wallahu a'lam.
Pun ngantuk nggih. Alhamdulillah nggih. Kula niki nggih pun nyawang jenengan kok ana sing liar-liar. Ana sing manduk-manduk ini karo merem. Insyaallah didongengi nggih. Ini kan cuaca Magelang niku adem nggih. Apalagi dikasih pengajian merem. Nggih, pun cekap alhamdulillah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tanya jawab betul Pak. Nggih. Ini saya kembalikan ke panitia. Nyuwun sewu Pak Ustadz MC. Tadi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, misalkan kita mau sholat sunnah rawatib, tapi di dalam masjid itu ada puji-pujian yang berisik, itu sebaiknya kita tetap sholat atau mendingan tidak dilanjutkan. Terus yang kedua, bagaimana mendakwahi teman-teman ini yang masih suka sholat di luar syariah, misalkan sholat malam nisfu Sya'ban, sholat menjelang Muharram, itu bagaimana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, memang terkadang ada ya sedikit dilema yang terjadi di tengah kaum muslimin dengan adanya kebiasaan sebagian orang. Nyun sewu. Dzikir niku pada prinsipnya pelan atau keras, Pak? Dzikir niku, Pak. Sahabat niku pernah, Pak, dzikir dengan bungok-bungok, Pak. Jadi ada dzikir yang disyariatkan untuk keras makin bagus. Dan ada dzikir yang disyaratkan untuk pelan. Dzikir yang disyariatkan untuk keras contohnya apa, Pak? Adzan. Adzan makin keras makin bagus. Kenapa? Karena salah satu fungsi adzan itu apa? Memberitahu masuknya waktu sholat, memanggil masyarakat untuk datang sholat berjamaah. Sehingga ketika adzan, maka Nabi SAW memilih sahabat sing suaranya paling seru. Sinten niku? Bilal. Padahal yang bermimpi adzan siapa? Abdullah bin Zaid. Saat Abdullah bin Zaid cerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mimpi adzannya diceritakan. Kata Nabi SAW, hadir ru'ya salihah. Ini mimpi yang benar. Ajarkan adzan ini kepada Bilal, fa innahu andanu sautan minka. Sebab Bilal niku suaranya lebih kenceng daripada kamu. Maka yang adzan bukan yang mimpi Abdullah bin Zaid, tapi yang adzan Bilal bin Rabah. Baik. Dan ada zikir yang disyariatkan untuk dibaca pelan. Pada umumnya zikir disyariatkan untuk dibaca pelan. Seperti zikir setelah sholat, zikir sebelum sholat wajib, sebelum iqamah. Zikir-zikir pada umumnya dibaca dengan pelan. Nyun sewu, kalau jenengan berdoa masuk ke toilet, baca apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Alasannya sing zikir kenceng-kenceng niku napa? Oh, iki kan syiar Islam. Untuk menyebarkan syiar ya kita keraskan. Ayo nek kowe mlebu toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Coba teriakkan sekalian. Itu kalau mau masuk toilet. Atau misalnya dalam kamar, Allahumma jannibna syaitan wa jannib. Tonggone krungu. Kira-kira pripun? Hah? Nginjen. Oh, nginjen. Nggih boten parang to, Pak. Loh, jarene syiar. Nek syiar mbok diserono kabeh kan. Suarakan semuanya dengan keras. Kalau alasannya bahwa dengan bersuara keras itu sih syiar. Syiar itu apa sih? Melaksanakan syariat itulah syiar. Sehingga adzan itu syiar. Karena syariatnya dikeraskan. Melaksanakan sholat jamaah itu syiar. Kaum muslimin keluar rumah menuju masjid. Jumatan itu syiar. Apa yang sejalan dengan syariat itulah syiar agama. Sudah? Kembali ke tadi. Sahabat itu pernah
teriak-teriak sambil zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau Nabi SAW ngasih nasihat. Arbi'u ala anfusikum. Bok mesakne awakmu. Fa innakum la tad'unal asamma wala ghaiba. Yang kamu panggil itu bukanlah zat yang tuli, zat yang budek, atau zat yang gak ada. Wa innama tad'una sami'an qariba. Tapi yang kau panggil adalah zat yang sami. Yang apa? Maha mendengar. Qarib, lagi dekat. Sehingga tidak perlu bengok-bengok marakno kesel. Cukup apa? Dengan suara yang pelan. Sehingga kalau zikir ya yang pelan. Nah, sekarang masalahnya nek wis kadung mlebu masjid kaya ngono pripun, Pak? Kalau jenengan bisa sholat berikutnya tidak di masjid itu, silahkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa qobliyah lebih khusyuk. Karena antara adzan sampai iqamah itu waktu untuk apa? Sholat qobliyah dan doa. Itu butuh ketenangan. Tidak diganggu dengan suara keras. Lah aku saya pengen keras. Yo jangan kayak gitu. Ini namanya mementingkan diri sendiri, ganggu yang lain. Wallahu a'lam. Pencekam nggih. Yang satunya lupa. Ya. Tapi wis pun setunggal mawon gentosan. Silakan. Lanjutnya sinten? Masya Allah. Nggih, monggo. Ya, coba mikrofonnya didekatkan, Pak. Nah. Di kitab Al-Quran itu as-sholatu ala waktiha. Tidak ada petunjuk bilang awal waktu tidak ada di Quran. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Di 2 jam waktunya ya itu sekitar 2 jam itu kita bisa sholat. Bukan awal waktu bukan di Quran. Terus yang satu wudu, orang wudu pakai sepatu. Nggih, nyun sewu. Kalau yang pertama berarti nggak ada pertanyaan, Pak ya? Untuk pakai sepatu, nggih? Nggih. Iya. Siap. Nggih. Sampun jawab. Masya Allah, baik. Baik, jadi as-salatu ala waktiha tidak ada dalam Al-Quran, Pak ya? Kalimat itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu hadis. Hadis riwayat Bukhari. Bukan di teks Quran. Kalau teks Qurannya surat An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu teks dalam Qurannya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang mauqutan, yang ditetapkan waktunya. Ngaten, Pak? Baik. Selanjutnya, tentang as-salatu ala waktiha, ini pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat yang paling amal yang paling afdal adalah salat tepat waktu. Ala waktiha artinya on time, bukan in time. On time bukan in time. Salat on time. Salat on time itu gimana? Salat yang tepat waktu. Kalau ada orang yang salat dan dia memang masih di rentang waktunya, tapi sengaja nunda-nunda, itu masuk kategori salatnya wong munafik. Kok ngoten, Pak? Ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Orang munafik itu diceritakan oleh Allah. Nyun sewu, wong munafik niku salat napa mboten, Pak? Salat. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wong munafik niku wonten ing kerake neraka. Di ayat yang sebelahnya, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik niku nanglikane salat qamu kusala, males-malesan. Yuraunan nas ditambah riya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi kali-kali salat ora khusyuk babar blas. Niku salate wong munafik. Nah, Nabi SAW pernah cerita tentang salatnya wong munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono salate wong munafik.
Kaya ngono salate wong munafik. Ya jelis yarkubu syamsa, mong leha-leha santai nyawang jam. Yarkubu syamsa, lihat matahari. Hatta idza gharabat baina qarnai syaitan. Sampai nalikane srengenge itu baru mau tenggelam, naqara arba'an. Orang ini mematuk 4 kali. Tegese pripun? Cepat. Sehingga ketika matahari sudah mau tenggelam, artinya apa? Sudah mau masuk waktu maghrib. Ngelakoni 4 rakaat, kata Nabi SAW, kaya dene pitik nyucuk nakoro. Nakoro itu artinya mematuk. Notol ping 4. Tegese pripun? Cepet. Moko wong sing salat kok iki senam dudu salat. Tuwaga patuwaga. Ngoten nggih, Pak? Apa gunane? Yang disebut oleh Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Maka salahnya orang munafik ketika sholat, 1, nalikane sholat waktunya ditunda. Sehingga memang betul di Al-Quran tidak ada kok Pak kalimat sholat di awal waktu, nggak ada. Kalau di Quran adanya sholat ditetapkan waktunya, kitaban mauquta, kewajiban yang ditetapkan waktunya. Cuman disebutkan dalam hadis, salat yang terbaik adalah ala waktiha, yang on time. Nah, yang on time ini ada yang terbaik dilakukan di bagian awal dan secara umum seperti itu. Dan ada salat yang baik dilakukan di akhir karena sebab tertentu. Apa itu? Isya. Nabi SAW pernah secara sengaja beliau nunda sholat isya sampai pripun? Tengah malam. Bukan sampai subuh ya. Bukan sampai mepet subuh, tapi sampai tengah malam. Sehingga anak-anak sudah pada tidur, ibu-ibu sudah pada tidur. Enggak, yang suaminya di masjid. Para sahabat di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngetuk rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad namatin nisa'u wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Kok jenengan belum keluar untuk ngimami sholat isya? Jadi ditunggu itu sampai tengah malam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wallahi innaha lawaktuha laula an asyukka ala ummati. Demi Allah, tengah malam inilah waktu sholat isya yang terbaik kalau tidak memberatkan umatku. Maka Nabi SAW kenapa lebih sering sholat isya di awal malam? Karena kalau dilakukan di tengah malam memberatkan umatnya. Ya. Oh, di awal malam wirah gelem sholat. Oh, mana? Coba bayangkan, andaikan sholat itu, sholat isya, kok mati jam 12, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Aliran apa toh guys? Aliran apa toh guys? Padahal itulah waktu yang terbaik. Wallahu alam. Kemudian tentang mengusap sepatu. Jadi wudu untuk bagian kaki itu ada 2 cara. Yang pertama dicuci. Nah, dicuci ini jika kakinya tidak dibungkus dengan alas kaki. Ya seperti wudu normal. Yang kedua diusap. Jika kakinya dibungkus dengan alas kaki. Bisa kaos kaki, bisa sepatu. Dan Nabi SAW melakukannya. Nah, kalau kakinya tidak dibungkus dengan alas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, kok diusap atau mau disiram ngarepe tok tungkae garing. Cuman depannya saja yang basah, belakangnya kering. Gimana ini? Ya batal. Kecuali kalau dia pakai kaos kaki terus diusap, itu malah sah. Meskipun ada aturannya ya. Yang dibahas oleh para ulama dalam fikih tentang apa? Mashul khuf. Mashul khuf. Dibahas wonten sakjerone fikih babakan mashul khuf, tentang mengusap khuf. Wallahu alam. Nggih, pun cekap? Alhamdulillah. Kami kembalikan ke moderator. Pripun? Napa sampai subuh mawon gitu? Terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian di beberapa desa yang banyakkan petani. Itu khususnya sholat asar Oke. itu sering diakhirkan azan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sholat tepat waktu, akhirnya awal waktu, akhirnya kan kita nggak jamaah di masjid. Sedang kalau di masjid itu banyak sholat asar itu 4:30. Bahkan di sholat kalau azan di jam 3 ditegur, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apa yang perlu kita lakukan? Nggih. Niku Magelangan. Nasi goreng. Daerah Magelang, Wonosobo, terus Boyolali, Temanggung, Purworejo, wilayah petani terutama ya, wilayah petani. Saya sendiri kalau membandingkan, nek kula niku asli Lamongan. Rumah saya dengan laut pesisir pantai itu 200 meter. Di kampung nelayan. Saya kalau boleh membandingin antara semangat ngibadai wong segara karo wong gunung niku benten, Pak. Kalau orang laut sregep. Jadi 5 waktu ya sesuai waktunya. Karena kok ceritanya ditunda ini ngoten. Nah, pertama kali saya baru menjumpai salat asar ditunda niku teng daerah Bojonegoro. Nah, itu kan memang kampung itu mayoritas petani dan aturannya di situ. Jadi adzan niku setengah gangsal kata saya. Adzan asar setengah 5. Adzan asar setengah 5, komate meh jam 5 niku. Nggih. Setengah jam berikutnya buka puasa. Karena waktu itu saya pas Ramadan. Masya Allah, nek kaya ngene ceritanya nggih nyun sewu. Ini menggeser waktu. Nah, sekarang hukumnya bagaimana? Kalau Bapak buka referensi buku-buku Syafi'iyah, misalnya Matan Ghaya wa Taqrib saja, salah satunya yang paling dekat ya. Matan Abi Syuja. Nama lainnya kan Matan Ghaya wa Taqrib. Matan Abi Syuja itu menyebutkan bahwa waktu sholat niku wonten kali. Ada waktu ikhtiari dan ada waktu doruri. Waktu ikhtiari niku napa, Pak? Waktu ikhtiari adalah waktu rentang waktu di mana orang boleh milih walaupun dia tidak punya udzur. Mau di depan, mau di tengah, mau di akhir silahkan. Rentang waktu ikhtiari. Sudah? Bagi yang tidak punya udzur, dia harus mengerjakan sholat di waktu ikhtiari. Yang kedua, waktu doruri. Waktu doruri itu waktu di mana bagi orang yang punya kondisi darurat boleh mengerjakan di waktu itu. Tapi bagi yang tidak punya kondisi darurat berdosa mengerjakan sholat di waktu itu. Waktu doruri dan waktu ikhtiari untuk salat asar niku napa? Batasnya adalah matahari kuning. Kalau salat asar dikerjakan dari mulai masuk waktu asar sampai menjelang matahari kuning, mau di awal, di tengah, di akhir, misal sekarang ini asar jam pinten? Jam 3. Maghrib jam setengah 6. Jadi kurang lebih mungkin dalam rentang 1 jam itu waktu ikhtiari. Dari mulai jam 3 sampai jam 4 itu waktu ikhtiari. Nah, orang mau mengerjakan sholat asar jam 3 pas, jam 3 seperempat, jam setengah 4, jam 4 kurang seperempat, jam 4 monggo. Karena ini di rentang waktu ikhtiari. Walaupun dia nggak punya udzur. Waktu doruri, nek srengenge pun kuning. Nah, wis kuning, itu masuk doruri. Kalau ada orang tidak punya udzur sengaja ngerjakan sholat asar di waktu doruri, podo karo wong munafik nih Pak. Tilka salatul munafik. Kaya ngono salate wong munafik, wong lunggah-lungguh nyawang srengenge. Makane ngeboti salat napa gawean? Ngeboti salat napa pekerjaan? Hah? Gawean. Dadi ngeten niku, Pak. 4:30 adzan, jam 5 komat. Sing ning sawah durung mulai, akhirnya ditunggoni. Kalau seperti ini caranya mengorbankan sholat, kenapa nggak dibalik mengorbankan pekerjaan demi sholat, bukan mengorbankan sholat demi kerjaan? Karena nantinya jadinya di waktu doruri terus. Padahal yang saya nyambut gawe niku darurat nggak Pak? Wong iso ditinggal.
Nah, seharusnya kan wis leren sik mlebu asar, leren dah kerjakan sholat. Nek ado saka masjid pripun? Kalau jauh dari masjid, Anda bisa sholat di sawah. Dulu ada sahabat yang dipesini oleh Nabi SAW karena piyambak ini ku pekerjaannya gembala kambing. Gembala kambing kan kadang nyari jauh. Gitu. Akhirnya beliau diperintahkan, dimanapun kau berada silakan azan, kerjakan sholat, maka di belakangmu ada banyak yang makmum bersama kamu. Maksudnya makhluk yang tidak kelihatan. Apa gak wedi? Oke. Baik, mungkin itu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Nah, kalau bagi Bapak yang pendatang ketemu masjid seperti itu, sholat sendiri, terus silahkan berkegiatan. Jadi kalau nunggu kan nanti jadinya ikut melanggar. Oke. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bisa menegakkan sholat dengan baik, seperti doanya Nabi Ibrahim. Pripun dongane, Pak? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana ja'alna muqimi salatana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.